Shalom, haleluya. Senang sekali bersama kasih Tuhan bersama saya di hari Minggu yang luar biasa ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita telah merayakan Paskah, mengalami kebangkitan kemenangan Yesus Kristus. Saya berlatar belakang di Garden Tomb. Garden Tomb adalah kubur Yesus di tanah perjanjian di Yerusalem, di mana kubur itu kosong, membuktikan dia bukan raja, dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan dia adalah berkuasa, telah bangkit. Ada tulisan di sana, He is not here, He is risen. Dia tidak di sini, dia sudah bangkit. Karena Yesus telah bangkit, kita telah memasuki kemenangan bersama dengan Tuhan dalam minggu kebangkitan Paskah minggu lalu. Firman Tuhan hari ini dari 1 Timotius pasal yang 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan yang benar. Haleluya. Kasih Tuhan, dalam hidup kita ini kita harus mengambil keputusan. Doa adalah bukan saja menjadi kewajiban, tapi doa menjadi kehidupan kita. Alkitab mengajar kita semua untuk kita berdoa syafaat bagi pembesar-pembesar bangsa kita, Indonesia, presiden, wakil presiden, semua TNI, Polri, Kapolri, dan juga Panglima TNI semua. Karena mereka itu perlu didoakan. Karena lewat doa kita negeri ini bisa sejahtera, aman, perlindungan Tuhan. NTT mengalami musibah, kita berdoa supaya NTT dipulihkan, dilawat oleh Tuhan. Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Alkitab menasihatkan kita, sebab itulah yang dikehendaki, ayat yang ketiga, yang berkenan kepada Allah Yesus Kristus kita. Kalau Anda mau berkenan pada Tuhan, yang pertama, mari naikkan doa syafaat Anda. Kita ada doa syafaat, ada doa kebaktian menara, doa setiap Jumat jam 12 siang. Mari bergabung bersama-sama. Ada kebaktian mencurahkan ruh, ada doa fajar. Saya melihat Tuhan bekerja luar biasa, Tuhan bekerja dahsyat, dan tidak ada yang tidak Tuhan kerjakan dengan cara ajaib. Tuhan kita sanggup. Saya percaya saudara-saudara, pandemi ini kita tidak tahu apa yang di ujungnya. Ada dua hal, orang bertanya-tanya, apa ujung dari pandemi ini? Ada yang bertanya, apakah pandemi ini ujungnya adalah masa di mana kembali pulih dan kembali normal, dan kita bisa beraktivitas ibadah kembali. Is your pray, my pray, all the pray. Itu doa kita, ini keinginan kita semua. Tapi tidak seorang bisa menjamin atau ujung daripada pandemi ini masuk masa 7 tahun kesengsaraan. Tapi mari kita bersama-sama ambil keputusan. Hari Selasa besok, saudara kasih, kita masuk bulan suci Ramadan. Kita diberi perintah oleh Tuhan bersama-sama. Seperti 1 Timotius pasal 2 ayat 1 tadi. Aku menasihatkan kamu supaya engkau berkenan pada Tuhan. Mari berdoa. Yang kedua, mari menaikkan permohonan. Mari kita bawa kepada Tuhan, bangsa ini perlu doa Anda. Bangsa-bangsa perlu doa Anda. Kota Balikpapan perlu doa Anda. Mari saya mengajak mobilisasi, saya berdoa. Saya menguji, tiap tahun kita ada doa puasa 40 hari. Bersama saudara-saudara kekasih kita, waktu mereka 30 hari kita, 5 hari sebelumnya, 5 hari sebelum sesudahnya. Itu puluhan tahun kita lakukan. Tetapi tahun ini saya berdoa, Tuhan belum memberi dorongan. Saya berdoa, Tuhan belum dorongan. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, saya kaget. Tiba-tiba ada yang mengingatkan saya, bukankah harus doa syafaat dan juga doa puasa 40 hari. Dari satu hamba Tuhan dari Jakarta mengingatkan, satu hamba Tuhan dari Balikpapan mengingatkan. Saya berdoa, oh ini konfirmasi dari Tuhan. Kemudian saya mendapatkan ternyata tanggal 12 April besok Senin, kita akan mulai doa puasa 40 hari sampai Mei tanggal 30. Kita akan berpuasa 40 hari bagi bangsa dan negara, pemulihan Indonesia, pemulihan bangsa-bangsa, supaya ujung pandemi ini Tuhan penuh dengan belas kasihan. Bukan masuk masa 7 tahun, masa krisis, masa aniaya, tapi 7 tahun masa yaitu tuh memberi kelimpahan, kemurahan, favor. Terima kasih kepada Tuhan. Ada harapan. Australia telah mulai normal kembali, dan New Zealand juga mulai normal. Kita berdoa segera Indonesia juga. Tapi itu diletakkan oleh Tuhan lewat doa kita. Mari kita berdoa syafaat. Marilah kita masuk dalam masa puasa 40 hari bagi bangsa negara. Caranya adalah jam 6 pagi sampai jam 6 sore.
Mulai Senin besok kita mulai Bapak Ibu sekalian. Dan itu bersama jaringan doa nasional, jaringan doa sekota dan jaringan daya yang lain. Apa itu yang akan kita doakan dalam doa-doa syafaat kita, dalam puasa kita. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore Anda lakukan doa itu, saya percaya Tuhan akan bekerja luar biasa. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, jenis ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Ini waktunya bangkit gereja Tuhan. Ini waktunya bangkit para hamba Tuhan. Kita rebut kemenangan. Dan penentu daripada pemulihan bangsa ini ada doa puasa kita 40 hari ini. Saya percaya ini tidak kebetulan, tapi saya percaya inilah perintah Tuhan buat kita semua. Karena Alkitab berkata puasa kita adalah puasa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puasa yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Yesaya pasal 58, saudara bisa baca. Dan Tuhan mau engkau puasa tapi engkau beraktivitas seperti biasa. Tapi puasamu berkenan pada Tuhan. Karena waktu Anda berpuasa seperti Esther berpuasa, maka Israel diselamatkan. Sudah dia berpuasa, bangsanya diselamatkan dan negerinya diselamatkan. Seperti Ezra berdoa dan Nehemia berdoa, bangsa diselamatkan. Saya percaya waktu kita doa dan puasa buat Indonesia bersama hamba Tuhan yang tergerak dan sama-sama ambil komitmen, maka Indonesia, bangsa kita diselamatkan dan dapat anugerah. Di ujung daripada pandemi ini adalah kita mengalami penuaian jiwa besar-besaran, Pentakosta ketiga terjadi. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, bagaimana caranya? Kami akan mengupload sistem daripada puasa raya itu, kita menguploadnya di Facebook, Instagram kita, dan juga di aplikasi Betani FUG. Sudah bisa ikuti, dan tiap hari ada renungan-renungan firman yang Anda akan dapatkan supaya Anda kuat. Dan selama puasa 40 hari ini kami akan umumkan, sementara tanggal 12 ini kita puasa di rumah masing-masing. Nanti setelah tanggal 19 kita akan mulai ada doa jam 4 sore sampai jam 6 sore, buka puasa bersama di gereja Betani Favor of God. Nanti kita akan seminggu ini masa di mana kita sungguh-sungguh berdoa syafaat dan doa puasa di rumah masing-masing. Tapi tanggal 19 kita akan mulai berdoa tiap hari di gereja jam 4 sore sampai jam 6 dengan buka puasa bersama. Saya percaya Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib. Dan selamat juga pada gembala-gembala pengurus FA yang baru bertugas 2 tahun lagi. Saya percaya kesatuan dari tubuh bersama mendengar jiwa setiap saat di FA masing-masing. Rabu ada SOM dan Anda bergabung di SOM, kelas keselamatan Roh Kudus, berkat kesembuhan, kedatangan Tuhan dan pimpinan 1 dan 2. Dan hari Jumat siang jam 12. Jumat jam 12 siang itu membuktikan bahwa doa syafaat, doa puasa kita berkenan pada Tuhan. Dan Jumat malam jam 7 ada kebaktian curah Roh Kudus. Hari Sabtu pagi ada kebaktian doa fajar kemenangan. Kehadiran Anda menentukan jadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Saya percaya kita menjadi pribadi yang berkenan pada Yesus. Tuhan Yesus berkati semua. Mari bersama-sama ambil langkah, rebut bangsa ini, rebut bangsa-bangsa untuk masuk masa 7 tahun kelimpahan dari Tuhan untuk Indonesia dipulihkan, diberkati, sejahtera dalam anugerah Tuhan dan maju untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya kita akan melihat ibu kota akan pindah ke Kaltim dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Haleluya.